Di sebuah desa di Jawa Timur, hiduplah seorang lelaki bernama Rosid. Sejak muda, ia bercita-cita menjadi orang kaya. Namun, kerja kerasnya sebagai petani tak pernah cukup untuk mengangkat derajatnya. Rosid sering dihina dan diremehkan oleh orang-orang kaya di desanya, hingga akhirnya rasa iri dan putus asa membuatnya mencari jalan pintas. Suatu malam, Rosid mendengar tentang pesugihan Gondomait dari seorang lelaki tua misterius yang dikenal sebagai Mbah Rekso. Dengan suara berbisik, Mbah Rekso memperingatkan bahwa pesugihan ini bukan sekadar jalan cepat menuju kekayaan, tetapi juga memiliki harga yang mengerikan. "Aku tidak peduli," kata Rosid dengan mata penuh tekad. "Apapun akan aku lakukan, asalkan aku kaya." Ritual di kuburan tua. Mbah Rekso membawa Rosid ke sebuah pemakaman tua yang terlupakan, jauh di pinggir desa. Dengan hanya ditemani cahaya remang-remang dari obor, mereka tiba di sebuah makam yang masih baru. Mbah Rekso memberi Rosid sehelai kain kafan yang baru saja dicuri dari mayat yang dikuburkan hari itu. "Ini syarat pertamamu," kata Mbah Rekso. "Peluk kain ini dan tidurlah di atas makam ini sampai fajar menyingsing. Jika kau bertahan, kau akan melihat tanda pertama kekayaanmu." Dengan hati berdebar, Rosid melakukan apa yang diperintahkan. Malam itu, ia mendengar bisikan-bisikan lirih yang semakin lama semakin jelas. Bau anyir seperti bangkai menyelimuti udara, membuat Rosid hampir muntah. Namun, ia bertahan. Tepat sebelum fajar, ia melihat sosok hitam berdiri di depan makam. Sosok itu tanpa wajah, hanya sepasang mata merah yang menatap tajam. Dengan suara parau, makhluk itu berkata, "Kekayaan akan datang kepadamu, tapi nyawa yang kau cintai akan diambil sebagai ganti." Rosid merasakan tubuhnya lemas, tetapi ia tetap tak mundur. Ia mengangguk, menerima perjanjian itu tanpa memikirkan akibatnya. Kekayaan yang datang dengan kutukan. Dalam waktu singkat, hidup Rosid berubah drastis. Ladangnya yang dulu gersang tiba-tiba subur dan menghasilkan panen melimpah. Ia menemukan emas dan perhiasan di tempat-tempat yang tak terduga. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia segera menjadi orang terkaya di desa. Namun, sejak saat itu pula, bau anyir mayat selalu mengikutinya. Setiap kali ia lewat, orang-orang menutup hidung, merasa mual tanpa tahu dari mana sumber bau itu. Bahkan di rumahnya sendiri, bau itu semakin kuat. Lalu, satu persatu anggota keluarganya mulai meninggal. Pertama, istrinya yang tiba-tiba jatuh sakit dan tak bisa disembuhkan. Kemudian, anaknya yang baru berusia 5 tahun ditemukan tewas di kamar, dengan wajah membiru seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rosid mulai menyadari bahwa tumbal pesugihannya telah ditagih. Ia mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjiannya, tetapi Mbah Rekso telah menghilang tanpa jejak. Setiap malam, ia dihantui oleh suara tangisan dan jeritan dari sosok hitam yang dulu menawarinya kekayaan. Akhir yang mengerikan. Suatu malam, Rosid ditemukan mati di kamar tidurnya dalam keadaan yang mengerikan. Wajahnya membiru, matanya melotot ketakutan, dan tubuhnya membusuk seperti mayat yang telah lama terkubur. Bau anyir semakin menyengat, memenuhi seluruh rumahnya. Setelah kematiannya, kekayaannya lenyap begitu saja. Rumah megahnya menjadi kosong dan ditinggalkan, hingga akhirnya runtuh dimakan waktu. Warga desa percaya bahwa arwah Rosid tidak pernah tenang, masih berkeliaran mencari korban baru yang ingin kaya dengan cara cepat. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang tergoda untuk mencari pesugihan, mereka selalu diingatkan dengan kisah Rosid dan kutukan Gondomait.
Setelah kematian Rosid, rumahnya dibiarkan kosong. Tak ada satupun warga desa yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Mereka percaya bahwa arwah Rosid masih bergentayangan, terperangkap dalam perjanjiannya dengan makhluk gaib. Namun, beberapa tahun kemudian, seorang pengusaha dari luar kota bernama Bayu tertarik membeli tanah bekas rumah Rosid. Ia tidak percaya tahayul dan menganggap cerita Gondomait hanyalah mitos desa yang berlebihan. Dengan uang dan pengaruhnya, ia membangun kembali rumah itu menjadi villa mewah. Pada awalnya, segala sesuatunya berjalan lancar. Villa itu menjadi tempat peristirahatan yang nyaman bagi Bayu dan keluarganya. Namun, tidak lama setelah mereka pindah, kejadian aneh mulai terjadi. Malam pertama, bau anyir yang muncul kembali. Di malam pertama, Bayu dan istrinya, Rina, mencium bau anyir yang menyengat di kamar mereka. Awalnya, mereka mengira itu berasal dari saluran air atau bangkai hewan yang terjebak di atap. Namun, meskipun seluruh villa diperiksa, bau itu tetap ada dan semakin kuat setiap malam. Rina mulai gelisah. Ia merasa selalu diawasi, terutama saat berada di dekat cermin atau berjalan di lorong gelap. Suatu malam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam tanpa wajah berdiri di ujung kamar, menatap mereka dengan mata merah menyala. Ia berteriak, membangunkan Bayu. Tetapi saat suaminya menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Teror yang semakin nyata. Keesokan harinya, anak mereka yang berusia 6 tahun, Dika, mengaku memiliki teman baru, Om Rosid. Katanya polos. Bayu dan Rina saling berpandangan. Mereka tidak pernah menyebut nama Rosid di depan Dika. Ketika ditanya lebih lanjut, anak mereka menjelaskan bahwa Om Rosid sering duduk di pojok kamar, tersenyum dengan wajah pucat dan mata kosong. Pada malam ketiga, puncak teror terjadi. Villa yang megah berubah menjadi neraka. Lampu berkedip-kedip. Suara langkah kaki terdengar di lorong meskipun tidak ada siapapun, dan suara bisikan memenuhi ruangan. Saat Bayu berusaha membawa keluarganya keluar, pintu utama terkunci sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakangnya. "Kalian tidak bisa lari." Bayu menoleh dan melihat sosok Rosid berdiri di depan mereka. Kulitnya membusuk, dengan kain kafan yang masih menempel di tubuhnya. Dengan sisa keberanian, Bayu meraih Dika dan Rina, lalu berlari ke jendela. Ia memecahkan kaca dan melompat keluar, melukai lengannya. Mereka berhasil keluar, tetapi ketika menoleh ke villa, sosok Rosid masih berdiri di balik jendela, menatap mereka dengan tatapan kosong. Villa yang dikutuk. Setelah kejadian itu, Bayu menjual villa tersebut dengan harga murah, tetapi tidak ada yang berani membelinya. Bangunan itu akhirnya terbengkalai, menjadi sarang cerita horor bagi penduduk desa. Beberapa orang yang mencoba masuk mengaku mencium bau anyir yang sangat kuat, dan ada pula yang mendengar suara bisikan yang memanggil nama mereka. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bermain-main dengan tanah bekas pesugihan Gondomait. Namun, legenda mengatakan, selama masih ada orang yang tergoda mencari kekayaan dengan cara instan, arwah Rosid akan terus mencari korban baru.